Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggota saya Novitalian dengan NPM 2040604008 dan Heraldina Lombanteruan dengan NPM 2040604022. Kami akan mempresentasikan materi mata kuliah Psikologi dan Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Nurmala RMPD. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang perkembangan tingkah laku prososial peserta didik. Pembahasan kami yang pertama yaitu tentang pengertian tingkah laku. Yang kedua, sumber tingkah laku prososial. Yang ketiga, perkembangan tingkah laku prososial. Yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tingkah laku prososial. Yang kelima, implikasi perkembangan tingkah laku prososial terhadap pendidikan. 1. Pengertian tingkah laku. Tingkah laku prososial adalah tingkah laku sosial positif yang menguntungkan yang ditujukan bagi kesejahteraan orang lain sehingga menjadikan kondisi fisik dan psikis orang lain menjadi lebih baik. Tindakan prososial dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengharapkan reward eksternal. Menurut Baron Birney, tingkah laku prososial adalah tindakan menolong orang lain. Menurut Sri Utari Pidada, tingkah laku prososial adalah suatu tingkah laku yang mempunyai satu akibat atau konsekuensi positif bagi si partner interaksi. Menurut Janusz Requesky, istilah tingkah laku prososial mencakup sejumlah fenomena yang luas. Brigham pada tahun 1991 mengungkapkan bahwa wujud tingkah laku prososial meliputi altruism, murah hati atau charity, persahabatan atau friendship, kerjasama atau cooperation, menolong atau helping, penyelamatan atau rescuing, pertolongan darurat oleh orang yang terdekat atau bystander intervention, pengorbanan atau sacrificing, berbagi atau memberi, atau yang disebut dengan sharing. Demikian juga Portal pada tahun 1976 mendefinisikan tingkah laku prososial sebagai tingkah laku yang dilakukan secara sukarela, menguntungkan orang lain tanpa antisipasi reward eksternal, dan tingkah laku tersebut dilakukan tidak untuk dirinya sendiri. 2. Sumber tingkah laku prososial. Karlowski membagi menjadi dua bagian sumber-sumber tingkah laku prososial, yaitu endosentris atau yang berasal dari diri seseorang dan eksosentris atau sumber untuk memperhatikan dunia eksternal. Sumber endosentris adalah keinginan untuk mengubah diri, yaitu memajukan self-image. Keinginan mengubah diri tersebut sebagai suatu cara meningkatkan self-image positif yang berfokus kepada aspek self-moral. Secara keseluruhan, endosentris ini meningkatkan konsep diri atau self-concept. Salah satu bentuk self-concept adalah self, misalnya expectation atau harapan diri. Self, misalnya expectation, menjelma ke dalam bentuk-bentuk rasa bahagia, kebanggaan, rasa aman, evaluasi diri yang positif. Self, misalnya expectation, timbul karena seseorang hidup di lingkungan sosial, di mana dalam kehidupan sosial terdapat norma-norma dan nilai. Sumber eksosentris adalah sumber untuk memperhatikan dunia eksternal, yaitu memajukan, membuat kondisi lebih baik, dan menolong orang lain dari kondisi buruk yang dialami. Konsep dasar memajukan orang lain adalah karena adanya yang pertama, kesadaran bahwa orang membutuhkan bantuan atau pencapaian tujuan bervalensi positif. Yang kedua, aktor dan orang yang membutuhkan bantuan dihubungkan oleh hubungan sosial yang memajukan. Misalnya, aktor harus berpikir sebagai kita terhadap orang yang membutuhkan pertolongan, bukan berpikir sebagai mereka. Yang ketiga yaitu perkembangan tingkah laku prososial
peserta didik. Tingkah laku prososial ini merupakan suatu tingkah laku positif yang bersifat spontan maupun direncanakan dengan tujuan memberikan bantuan dan pertolongan pada orang lain tanpa paksaan dan juga mengharapkan balasan atau reward. Perkembangan tingkah laku prososial ini memiliki 6 tahapan, yaitu yang pertama, komplain dan konkret. Pada tahapan ini, individu melakukan tindakan menolong karena permintaan atau jaga karena perintah yang disertai dahulu dengan reward atau punishment. Contohnya, seorang ibu meminta tolong kepada anak-anaknya untuk menyapu halaman rumah. Maka setelah itu sang anak diberikan kue. Yang kedua itu komplain. Pada tahapan ini, individu melakukan tindakan menolong karena tunduk pada otoritas, sedangkan ia sendiri tidak berinisiatif melakukannya. Yang ketiga itu internal inisiatif dan konkret reward. Pada tahapan ini, individu menolong karena tergantung pada penerimaan reward atau hadiah yang diterima. Yang keempat yaitu normatif before. Pada tahapan ini, individu menolong orang lain untuk memenuhi menuntut masyarakat karena ia ingin menjadi orang baik di mata masyarakat. Selain itu, tindakan si penolong dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang kelima, generalisis reciprocity. Pada tahap ini, tingkah laku menolong didasari atas prinsip-prinsip universal dan pertukaran, yakni seseorang memberikan pertolongan karena dia percaya ketika juga membutuhkan pertolongan maka akan mendapatkan pertolongan. Yang keenam, altruistic behavior. Pada tahapan ini, individu melakukan tindakan menolong secara sukarela tanpa mengharapkan hadiah dan balasan. Dari penjelasan di atas, jadi tahapan-tahapan ini sebenarnya tergantung pada niat seseorang dalam memberikan pertolongan pada orang lain. Apakah itu karena perintah atau karena mengharapkan balasannya, dan juga sudah kebiasaannya menolong orang lain. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tingkah laku prososial. Menurut Staub, Dayakisny dan Hamudanian 2006, terhadap beberapa faktor yang mendasari seseorang untuk bertindak prososial, yaitu yang pertama, self-gain adalah harapan seseorang untuk memperoleh atau menghindari kehilangan sesuatu, misalnya ingin mendapatkan pengakuan, pujian, atau takut dikucilkan. Yang kedua yaitu personal values and norm, adanya nilai-nilai dan norma sosial yang diamalkan atau diterapkan oleh individu selama proses sosialisasi yang meliputi norma memberi dan norma tanggung jawab. Menurut Faturrahman 2006, faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, situasi sosial. Adanya korelasi negatif antara pemberian pertolongan dengan jumlah pemerhati. Makin banyak orang yang melihat situasi kejadian yang memerlukan pertolongan, maka semakin kecil munculnya dorongan untuk menolong. Yang kedua, biaya menolong. Dengan keputusan memberikan pertolongan berarti akan ada charge tertentu yang dikeluarkan untuk menolong. Yang ketiga yaitu karakteristik. Orang-orang terlihat makin banyak kesamaan antara si penolong dengan yang ditolong, maka makin besar pula peluang untuk munculnya pemberian pertolongan. Yang keempat yaitu mediator. Internal mood adalah kecenderungan bahwa orang yang baru melihat atau mengalami kesedihan lebih sedikit memberi bantuan daripada orang yang baru melihat atau mengalami hal-hal yang menyenangkan, tergantung perasaan atau situasi dan kondisi individu.
Yang kelima, latar belakang kepribadian individu-individu yang mempunyai orientasi sosial yang tinggi cenderung lebih mudah memberi pertolongan. Demikian juga orang yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Topik yang kelima yaitu implikasi perkembangan tingkah laku prososial terhadap pendidikan. Implikasi yang pertama yaitu mengajarkan keterampilan sosial dan strategi pemecahan masalah sosial, yaitu melalui instruksi verbal serta dorongan-dorongan dan tingkah laku pemodelan. Yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, mengarahkan dan mengajarkan kepada siswa bagaimana memberi pertolongan dan keterampilan dalam resolusi konflik serta pemahaman tentang keadilan. Yang ketiga itu memberikan label perilaku yang pantas, mengingatkan kesadaran siswa terhadap efektivitas keterampilan sosial dengan mengidentifikasikan dan memberi pujian atas tindakan-tindakannya itu. Yang keempat yaitu meminta siswa untuk memikirkan dampak dari perilaku yang dimiliki, bagaimana siswa mampu memberikan konsekuensi serta manfaat dari setiap tindakan yang dilakukannya itu. Yang kelima yaitu mengembangkan program mediasi teman sebaya bagaimana siswa melakukan intervensi terhadap perselisihan interpersonal yang terjadi dalam kelas secara efektif dan baik. Maka kesimpulan dari materi yang kami telah sampaikan yaitu tingkah laku prososial atau prosocial behavior adalah segala tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan sesuatu keuntungan langsung pada orang yang melakukannya dan mungkin membahayakan dirinya sendiri. Dalam perilaku prososial terhadap beberapa aspek-aspek seperti berbagi, menolong, kerjasama, bertindak jujur, berderma, dan mempertimbangkan kesejahteraan orang lain. Ketika dihadapi pada suatu situasi darurat, seseorang bystander melewati 5 langkah penting yang meliputi pengambilan keputusan yang dapat menghambat atau memberi peluang terjadinya tanggapan prososial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan terima kasih.